Diduga akibat arus pendek rumah toko di Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Pemilik rumah alami luka bakar saat berusaha menyelamatkan diri. Kobaran api membakar rumah toko penjual barang pecah belah di Jalan Garuda, Medan, Tembung, Sumatera Utara. Pintu pagar terkunci membuat petugas kesulitan memadamkan api. Saat kejadian, serasi pemilik rumah yang berada di lantai 2 melihat meteran listrik sudah terbakar. Akibatnya korban alami luka bakar saat berusaha keluar menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari meteran korslet. Karena nggak ada gas di sini, nggak ada apa-apa. Gas aja nggak ada, tabungan nggak ada apa nggak ada. Ada orang di dalam waktu pas kejadian? Iyalah. Sendirian saya turun. Untuk saya cepat turun dari atas. Waktu lambat. Itu nggak mati dia. Ini berlapis besi, sementara yang terbakar itu semacam bahan pecah belah seperti gelas keramik, tapi berbungkus kardus. Dan di sini di dalam ini ada satu sepeda motor. Akibat peristiwa ini, korban alami kerugian material ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Akibat tersambar petir, sebuah rumah adat Minang di Jalan Al-Mutakin, Jakarta Selatan ludes terbakar. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Video amatir merekam kobaran api membakar atap sebuah rumah adat Minangkabau di Jalan Al-Multakin, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kobaran api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian bangunan. Akses jalan sempit membuat petugas pemadam kesulitan menjangkau titik api. Menurut warga, kebakaran diduga akibat tersambar petir saat hujan deras yang mengguyur ibu kota. Emang tadi sempat ada hujan apa gimana gitu? Petir ya, petir. Ada orang bilang petir gede langsung keluar asap. Yang bilang, tapi nggak tahu juga. Itu tiba-tiba kena petir langsung mengeluarkan api atau? Iya asap ya, ada yang bilang asap ya. Itu kan bentuknya begitu. Rumah Minang itu. Ada korban Pak? Nggak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, diduga sementara kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajam Bakti, iNews melaporkan. Seorang tokoh agama dari sebuah pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur diduga melakukan pelecehan seksual kepada 2 santriwatinya. Masa yang emosi mendatangi rumah pelaku dan nyaris menghakiminya. Ratusan warga mencoba menghakimi seorang tokoh agama saat akan dievakuasi ke mobil polisi di Kedung Jajang, Lumajang, Jawa Timur. Masa kesal setelah mendengar kabar tokoh agama tersebut diduga telah melecehkan 2 santriwatinya. Kejadian bermula saat 2 santriwati yang merupakan warga sekitar mengadukan perbuatan tindak asusila tersebut kepada orang tuanya dan dilanjutkan ke kepala desa setempat. Mulanya bahwa 2 orang wali santri melaporkan kasus dugaan ini kepada kepala desa. Kemudian setelah diketahui oleh massa tentang tindakan yang dilakukan oleh kiai ini, spontanitas warga ini mendatangi pondok pesantren. Ya, dan selanjutnya mereka mungkin bersama dengan wali santri dan masyarakat sekitar hanya memang menginginkan sebuah pengakuan dan keadilan terkait dengan apa yang dilakukan oleh. Usai kejadian, puluhan anggota polisi masih berjaga di lokasi. Dugaan pelaku sudah diamankan. Jadi untuk yang lain sementara keluarganya kita amankan juga di tempat keluarganya yang lain. Sementara korban sudah kita bawa juga ke Polres untuk dimintai keterangan. Apa yang terjadi nanti akan kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Pesantren yang telah ada sejak 10 tahun lalu memiliki puluhan santri wanita. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Akibat menghindari motor yang berputar balik, sebuah truk pengantar ikan Bansos KJP terbalik di Jalan DI Panjaitan Jatinegara, Jakarta Timur. Kernet truk merekam kejadian tersebut.
Video amatir merekam saat sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Secara tiba-tiba muncul sebuah motor yang baru saja memutar arah. Jarak yang terlalu dekat membuat truk ikan yang sedang membawa bantuan sosial tersebut hilang kendali dan terbalik. Peristiwa yang direkam kernet truk tersebut mengejutkan sopir. Usai kejadian, pengemudi motor langsung pergi. Ya. Terusnya kenapa bisa sampai terguling? Ya, karena ada motor putar balik. Oh, Pas begitu putar balik dia sen kanan tapi kok ambil kiri. ke kiri ya bang ya. Terusnya abang Saya takut gitu kan. daripada ketabrak hilang kendali gitu. Iya gitu. Terusnya motornya kemana bang? Hah? Motornya kemana? Kurang tahu dah. Sopir dan kernet yang sempat terperangkap di dalam truk yang terbalik dievakuasi pengendara lain. Karena menghindari motor untuk kendaraan box jenis Mitsubishi 93 atau 11 Bandung Tepuran Flores untuk direktur oleng hasil terbalik. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas dari Rawamangun menuju Cawang sempat tersendat. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pelaku pemerkosaan dan perampokan seorang mahasiswi di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan ternyata pecandu narkoba dan judi online. Saat masuk rumah, pelaku kepergok dan mengancam membunuh korban. Eko Sutiono ditangkap polisi saat pesta sabu di Simpang RCA Kota Lubuk Linggau. Polisi memburu Eko karena sehari sebelumnya memperkosa seorang mahasiswi dan melakukan perampokan. Eko ditembak kakinya karena melawan polisi. Identitas Eko diketahui dari korban yang melaporkan pemerkosaan yang dialami. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Eko mengakui memperkosa dan merampok korban. Gitu masuk belum Pak? Kamar ke depan. Kamar depan dulu. Sudah itu baru kamar kedua ketemu sama korban Pak. Jadi korban berteriak, tidak? Tidak, dia potong utama tuh. Langsung ke kebat Pak. Kancam pakai pisau. Pancam pakai pisau Pak. Kancam pakai apa? Pakai pisau Pak. Pisau. Kejahatan dibawa pakai apa? Mabuk? Untuk main Pak. Main apa? Main poker. Main Oh, slot. Nyabu, ngesut ya? Hah? narkoba. Narkoba jenis apa? Narkoba aku Pak. Ya jenis apa? Apa? Sabu Pak. Sabu. Data dari kepolisian, Eko merupakan residivis kasus pencurian dengan tindak kekerasan. Korban mengenali pelaku sehingga mengungkap perampokan di rumahnya. Jadi pelaku itu memasuki rumah si korban, dipikir si korban karena ada benda yang jatuh di rumahnya, dipikir si korban ini adiknya yang bernama Ilham memasuki rumah, sempat dipanggil tetapi tidak menyaut. Malah pelaku ini sempat masuk ke kamar si korban dan menodong korban apabila teriak akan dibunuh. Sebelumnya, korban perampokan seorang mahasiswi harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami trauma. Saat terjadi perampokan, korban di rumah sendiri. Korban yang ketakutan diminta menunjukkan tempat orang tuanya menyimpan uang. Setelah merampas barang berharga dan uang 4 juta rupiah, pelaku menyekap dan memperkosa korban. Perampokan diketahui tetangga korban yang mendengar teriakan, namun pelaku sudah kabur. Yang dilakukan dia tuh ngibet di kibetnya dulu. Nah masalah di kibetnya dulu udah tahu, pokoknya dia ngomongnya di tangannya di tali, mulutnya di lambang. Gitu ya. Pelakunya dewean kan ya. Tersangka dijerat pasal berlapis pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Seorang pria dibunuh 4 temannya yang mabuk minuman keras di Muna, Sulawesi Tenggara. Para pelaku berdalih dendam karena korban menegur para pelaku yang pesta minuman keras. Irfan 2 pekan lalu ditemukan warga tewas bersimbah darah di jalan desa Masaili, Muna. Hasil penyelidikan polisi pada sejumlah saksi, korban dianiaya teman-temannya. Para pelaku ditemukan polisi bersembunyi di hutan Masaili.
Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengakui membunuh korban setelah terlibat perselisihan. Para pelaku menganiaya usai pesta minuman keras. Miras. Kemudian saat itu korban bersama Laude Irfan itu marah-marah. Ya, di bawah pengaruh minum minuman keras, mereka marah-marah kepada salah satu tersangka. Pelaku membawa sebuah badik. Dia memegang sebuah badik. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, dan benda yang digunakan untuk menganiaya korban. Dari Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Seorang pria membunuh adik iparnya di kolong jembatan tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Pelaku merekayasa pembunuhan seolah korban melakukan bunuh diri. Dua pekan lalu, mayat seorang remaja ditemukan warga dengan seutas tali di kolong jembatan tol Cikampek, Sirnajaya, Karawang. Korban dikenal warga sekitar dan sempat diduga melakukan bunuh diri. Remaja berusia 14 tahun ini tinggal bersama kakak perempuannya membantu berjualan. Sebelum mayat ditemukan, Tarmin, kakak ipar korban, mengaku sempat membujuk korban untuk pulang ke rumah setelah dimarahi kakaknya. Awalnya ceritanya kakaknya bangun pagi-pagi, kita mah kan belum bangun. Dia ladangin bensin, bensinnya itu ada yang hutang 1 botol. Diomong sama kakaknya. Jadi gimana ya? Pundung Pak, pundung. Jadi pundung. Jalan ke sono Pak, ke kebun. Jalan ke kebun. Itu bisa ketemu gimana? Nah, jam 9, jam 10. Kita cari ke sana, motor kita ditaruh di sini duluan. Ketemu, dia mau terus ke sana ke tiang jengki. Saya tarik-tarik, suruh pulang. Ini takut ada apa-apa. Hasil penyelidikan polisi, ternyata Tarmin sebagai pelaku pembunuhan. Saat penemuan mayat, Tarmin seolah sempat berusaha menghalangi korban pergi dari rumah. Namun ternyata Tarmin menyembunyikan pembunuhan yang dilakukan dengan merekayasa cerita. Digantung oleh tersangka supaya seakan-akan kesannya bunuh diri. Tetapi alhamdulillah penyidik bisa mengungkap dan mengungkap bahwa ini bukan merupakan gantung diri, tetapi penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Memang ini hubungan antara personal ya, antara korban dengan tersangka yang sering timbul masalah-masalah yang akhirnya membuat akumulasi kepada tersangka sehingga menjadi jengkel dan melakukan penganiayaan terhadap korbannya. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, pakaian korban, serta tali. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Karawang. Dari Karawang dan Bandung, Jawa Barat, kontributor iNews melaporkan.